Iya. Sebelum kita masuk pada materi kita, lebih baik kita doa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita berjalan dengan baik. Berdoa, mulai. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Doa selesai. Baik, saya akses terlebih dahulu. Yang saya panggil, tolong angkat tangannya. Pak Rizal, Paujan, Giovanni, Muhammad Amri, Mahesa, Muhammad Chandra, Muhammad Habib, Fajar. Sampai ya, ada. Tolong kesehatannya dijaga ya, karena sampai itu anugerah dari Allah ya. Tapi kan bisa dihindari melalui perlakuan kita. Rehan Alfa, Raka, Zaidia, ada yang belum dipanggil? Siapa namanya? Rido Dwi Bastanta, Reja Imanta, Randy, oke. Nanti di sini kita akan melakukan praktek pengelasan, yaitu posisi 2F ya. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai prosedur teknik pengelasan 2F. Jadi di sini adapun tujuan pembelajarannya, siswa dapat menerapkan teknik pengelasan plat pada plat sambungan posisi sudut ya. Nah, yang kedua yaitu siswa mampu melakukan ya, siswa mampu melakukan. Selanjutnya ya, di sini terdapat beberapa jenis hasil pengelasan. Jadi yang pertama yaitu hasilnya bagus, oke ya. Jadi di sini kenapa dia bagus? Secara fisik kita nampak melihat hasilnya ya. Secara dari gerakannya harus stabil, tidak cepat pelan, cepat pelan. Nah, tidak boleh seperti itu. Kalau stabil kalau santai ya santai saja. Nah, ya. Yang kedua yaitu ini cepat. Nah, kalau cepat seperti ini jadinya. Nah, kayak cacing, udah gitu tidak beraturan, ya, tidak beraturan. Yang terakhir, gerakannya lambat. Memang sisinya bagus, sisi kanan kirinya bagus, akan tetapi menggumpal, ya, terlalu menggunduk dia. Nah, jadi diusahakan gerakannya harus stabil, karena masing-masing setiap individu ini berbeda, ya. Ada yang 2 kali 3 kali melakukan pengelasan baru gerakannya stabil. Ada yang mungkin bahkan 1 kali aja dia mengelas, dia sudah bisa stabil. Nah, jadi kembali lagi ke individu masing-masing, ya. Kalian itu di mana? Ataukah 5 kali ngelas baru bisa stabil, ataupun 2 kali ngelas, ataupun bahkan sekali ngelas bisa langsung stabil? Itu kembali ke kita masing-masing. Nah, kalau untuk mengelas ini sebenarnya cukup gampang, cukup mudah ya, cukup mudah. Akan tetapi harus dibarengi setiap hari. Setiap hari kalian melakukan pengelasan, mudah-mudahan 1 minggu aja kalian melakukan pengelasan, maka hasilnya juga bagus. Setelah kalian mendapatkan teknik dan triknya, untuk bulan ke depan apabila kalian tidak melakukan pengelasan, maka akan kembali lagi mengulang dari awal. Akan tetapi kalian sudah mengerti, oh ini kalau aku agak pelan sedikit agak kayak gini hasilnya, oh ini kalau cepat sedikit jelek hasilnya. Nah, itu kembali diri kita masing-masing. Nah, untuk seorang welder ini
saya pertegaskan, apalagi gaji welder itu kalau untuk yang tingkat senior, apalagi kalian sudah memiliki keahlian sertifikat, maka gajinya cukup tinggi, ya, di atas UMR, ya, bahkan lebih. Apalagi kalau kalian bisa mengelas di luar negeri ataupun di dalam negeri aja sudah gajinya sudah luar biasa, apalagi di luar negeri, ya. Dia hitungannya bukan per hari, hitungannya per jam. Per jam sekian juta, per jam sekian juta. Nah, untuk mendapatkan hal itu kita kan perlu apa? Perlu skill, ilmu, ya kan? Jadi di sini kita belajar teknik dasarnya untuk mengembangkan. Apabila kalian di sini semua ingin menjadi seorang welder, ya tentu kalian harus mengembangkan diri. Di mana? Di luar. Nah, salah satu contohnya di lembaga BBLKI, Balai Besar Latihan Kerja. Di situ mereka membina, ya, membimbing kalian di bidang apa yang kalian inginkan. Tapi di situ tidak semua ada. Contohnya mesin pemesinan, mesin las, habis itu mesin bubut, ya kan, habis itu mesin jahit, habis itu teknik sepeda motor, teknik kendaraan ringan. Nah, di situ bisa kalian ikuti, ya. Dan semuanya gratis. Dan bahkan kalian mendapat uang saku, dapat keahlian lagi, dapat sertifikat. Dan sertifikatnya itu diakui, bukan sertifikat cuma asal sertifikat. Sertifikatnya itu diakui. Dan saya pernah mengikuti pada tahun 2015 yang lalu, ya. Kalaupun ada nanti pembukaannya lagi, mungkin saya akan ikut juga. Karena semakin banyak kita belajar, semakin banyak juga hal-hal yang belum kita ketahui. Percayalah, semakin pintar, semakin ngerti kita. Misalnya, oh aku udah ngerti nih, semakin mesin las listrik. Di samping mesin las listrik, ada lagi mesin las mik, mesin las stick, ya kan? Mesin sekarang lagi udah berkembang apa? Mesin laser. Nah, kita belum tahu kan? Semakin kita mengetahui, maka semakin banyak juga yang belum kita ketahui. Tapi semakin kita tidak mengetahui, ya, ambiar semua. Yang lain-lain pun kita nggak akan tahu, karena kita tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, sama seperti kita mengikuti sebuah perkembangan handphone. Nah, mungkin sekarang kalian masih main sentuh-sentuh, ya kan? Nah, mungkin yang di sana, yang di luar negeri udah main cakap aja. Oh, ya aku mau bakso. Nah, keluar kafenya di mana, harganya berapa. Nah, kan seperti itu. Nah, bahkan mungkin nanti sudah bisa main lipat. Nah, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi untuk kalian yang mungkin tujuan hidupnya harus ditata kembali lah, ya, harus ditata kembali. Kalian ini hidup tujuannya kemana, ya, tujuannya kemana, dan harus sesuai dengan tujuan, jangan lari, ya. Nah, jadi misalnya tujuannya mau menjadi pengusaha, ya, jadi mulai dari sekarang kalian harus merintis, kalian harus bertujuan ke satu titik tersebut. Apabila melenceng ataupun tidak direstui oleh orang tua, ya udah minta saran dari orang tua. Saya ini harus jadi apa? Nah, karena apa? Karena di usia kalian ini sangat cepat menangkap, ya. Saya bilang sangat cepat menangkap ilmu yang ada ataupun ilmu yang baru. Kalau kalian sudah tumbuh semakin dewasa nantinya, percayalah, 10 kali kalian dikasih tahu baru mengerti. Kalau sekarang mungkin bisa sekali aja udah mengerti. Nah, ya kan? Ada yang nggak dikasih tahu udah mengerti. Nah, itu dia. Karena masih kecil ini ibarat handphone yang masih baru. Kalau masih baru, ketika kita mau buka apa aja pun cepat kan. Ketika sudah berisi semua, ya kan, file-file dokumen kita, foto-foto kita, mulailah lelet, ya kan. Apalagi kalau udah mendekati
maksimumnya, sisa memori 1 giga. Nah, udahlah, udah mulai lelet lah tuh ya kan. Apalagi kalau udah buka internet, lelet banget, betul ini ya. Wah, posisi semua ini baru cepat, ya kan? Nah, gitu juga dengan manusia. Tapi syukurnya manusia ini tak terhingga, itunya, memorinya itu tak terhingga. Kalau di handphone mungkin bisa 256 ya kan, 156 dan sejenisnya. Oke, lanjut kita masuk ke prosedur. Nah, di sini prosedur umumnya tentu harus ada K3 ya, K3. Jadi apapun pekerjaannya kita harus menggunakan ataupun menerapkan K3, keselamatan kerja. Sebanyak apapun uang kalian, kalau kalian sakit pasti kalian tidak akan bisa menikmatinya. Ya. 2 miliar uang kalian dikasih, tapi kalian sakit ginjal. Habis untuk mengobatinya, ya kan? Nggak bisa menikmati kita. Mau makan ini nggak bisa, mau makan itu nggak bisa. Minum aja pun harus ditakar, nggak boleh berlebihan. Nah, makan juga tidak boleh asal-asal. Nah, makanya dari itu tolong keselamatan kerja itu dijaga. Dan bersyukur kita masih bisa diberi kesehatan. Jadi jangan kalian anggap ataupun kalian berpikir si Polan tuh enak kali. Kita kan nggak tahu, kita ini sama-sama sehat, udah syukur alhamdulillah ya kan. Bisa aja besok si A sakit, si B sakit tanpa kita ketahui. Makanya dari itu setiap harinya harus bersyukur kalau kita sehat ya. Yang kedua yaitu periksa sambungan kabel las. Nah, ini sebelum kita mengelas ya tentu kita harus periksa dulu ya, mesin lasnya bagaimana ya, lingkungannya bagaimana. Nah, itu yang ketiga yaitu pakaian kerja yang aman. Nah, tentu disinilah K3-nya, pakai apron, sarung tangan, helm dan sepatu ya. Nah, dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, di sini ada teknik pengelasan 2F. Nah, jadi kita langsung ke benda kerjanya. Nah, jadi nanti kita mengelas posisinya seperti ini. Dia kita bikin seperti huruf T ya. Jadi nanti kita mengelas 2 layar, 2 kali timpa ya. Jadi yang pertama itu kita mengelas dari ujung sampai ujung itu secara penuh. Itu gerakannya boleh lurus, boleh digerakkan zigzag ataupun ini gerakannya. Kita boleh bergerak zigzag, boleh melingkar, dan boleh segitiga. Nah, itu masing-masing individu yang merasa lebih nyaman di mana gerakannya. Terkadang kan ketika kita megang stick ataupun ketika kita megang elektrodanya itu, gagang elektroda, kita pasti akan merasakan getaran. Kita bergetar. Karena apa? Grogi mungkin ya kan? Itu satu. Nah, getaran itu bisa kalian manfaatkan sebenarnya. Misalnya nih kan. Ya udah gini-gini aja pelan-pelan. Getarannya aja biar getarannya saja yang bergoyang karena kita bergetar. Jangan kalian tambahi getaran lagi, jangan kita tambahi lagi gini-gini, makin kesana kemari lah. Kita manfaatkan getaran kita itu. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah merasa aku enjoy nih, udah nyaman, baru kita gerakkan pelan-pelan. Nah, ya. Untuk prosedur pengelasannya tadi ini dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama penuh, yang kedua sebanyak 1 kawat las. Ya, jadi ini ada 2 sisi yang pertama dan sisi yang kedua. Jadi nanti satu job sheet ini itu 2 orang, ya, 2 orang. Nah, lanjut kita lihat dulu video cara mengelas. Nah, di sini tidak ada suaranya, ya. Nah, di sini nanti yang akan kita
lakukan las. Jadi nanti ujung-ujungnya kita tack well. Oke, kita ulangi. Bentar. Oke. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah sudutnya, ya. Nah, sudutnya. Jadi, kita lihat dulu, nanti akan saya jelaskan. Coba kalian perhatikan, nah si welder memakai alat pelindung diri yang lengkap, ya. Nah, setelah selesai mengelas harus dibersihkan, ya, harus dibersihkan menggunakan sikat baja, bisa menggunakan gerinda. Nah, Nah, ini udah layar yang kedua. Nah, kalau ini beliau
mengelas full ya. Yang kedua juga full, 2 layar. Nah, ini yang ketiga. Jadi mereka nanti 3 layar, kalau kita nanti hanya 2 layar aja. Proses pengelasan diusahakan tangan terus stabil ya. Jadi jangan grogi. Intinya kita jangan jauh. Kita tetap percaya diri kalau kita bisa mengelas. Kita percaya diri harus bisa mengelas. Kuncinya adalah apa? Kita harus tenang, tidak usah terburu-buru ya. Ini hasil dari 3 layar. Kita nanti 2 layar saja, tapi nanti yang kedua layarnya setengah saja ya. Ya. Nah, di sini ada LKPD. Saya akan bagi LKPD. Dikerjakan secara berkelompok. Nah, untuk praktek, jadi bisa kalian lihat di lembar kerja peserta didik. Jadi di sini bisa juga kalian lihat di depan. Jadi di depan ada sebuah gambar plat. Jangan sampai salah nanti ya. Ini sudah saya kasih tahu secara cek kelas dulu bawah, cek atas, baru kanan, emas. Nah, untuk kelompok itu saya sudah dulu. Saya kasih orang nanti
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you feel high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see her when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you feel high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see it when you fall asleep, but never to touch and never to keep. 'Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Oh, oh. And you let her go. Oh, oh. But you let her go. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Not trying to be Andy, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me, are you too? Can you feel where the wind is? Can you feel it through
all of the windows inside this room. 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise on your sins, just me and you. Light it on the run. Let's make love tonight. Make it up, fall in love, try. Baby, I'm with you, but you'll never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Maybe I'm right here. I'll hold you when things go wrong. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. We were shot like a jacket, so do your zip. We would roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise on your sins, just me and you. Light it on the run. Let's make love tonight. Make it up, fall in love, try. Baby, I'm with you, but you'll never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Maybe I'm right here. I'll hold you when things go wrong. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. Girl, give love to your body. It's only you that can stop it. Girl, give love to your body. It's only you that can stop it. Girl, give love to your body. It's only you that can stop it. Girl, give love to your body. Girl, give love to your body. But you'll never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right. Selanjutnya kita evaluasi dulu hasil dari proses pengelasan kalian, di mana hasil dari proses pengelasan kalian termasuk di dalam yang mana? Nah, di dalam ketiga komponen ini yang mana? Nah, jadi mari kita cek bersama. Ini si Randy. Ya, ini si Randy. Ya, ini punya siapa? Hah? Nih? Ya, ini punya Pak Rija. Oke. Jadi punya Pak Rija secara kasat mata bisa kalian lihat ya. Hasil lasannya bagus, rata, ya kan? Kalau nggak nampak silakan ditengok ke depan, bisa kalian lihat. Jadi hasil pengelasan ini tidak bisa dibohongi, ya. Jadi meskipun kalian gerakannya asal-asal, tapi kalau tepat pada tempatnya, itu pasti akan menghasilkan lasan yang bagus. Artinya ketika kalian mereng ke kanan, tapi kalian tutupi lagi mereng ke kiri, mereng ke kanan, kalian tutupi lagi yang belum apa, pasti hasilnya akan bagus. Ya, ini contohnya. Nah, ini evaluasi ya. Nah, ini yang saya tes tadi lakukan karena saya sudah lama juga tidak mengelas. Bisa kalian cek. Ini punya saya dan ini punya si. Nah, punya rekan kita lah ya, punya orang sana lah ya kan, orang sana ya kan. Nah, jadi bisa kalian lihat seperti ini. Ah, kalau seperti ini masuk ke kelompok yang mana ini sebenarnya? Cepat ya. Nah, jadi ada yang bolong, ada yang nggak kena ya kan. Nah, jadi sudah saya katakan tadi, gerakannya
lambat saja, akan tetapi lambatnya itu stabil. Lambat stabil. Nah, jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Nah, ini contoh punya saya tadi ya. Ya, kalau bisa dinilai ya bagus, ya kan? Nah, ini juga bagus. Ini punya siapa? Punya si Reza ini kayak nggak salah. Ya, ini kawan namanya siapa? Bukan punya si Reza, punya si Randy. Enggak, Pak. Randy. Hah? Kami kepanjangan itu. Iya. Dia panjang juga. Punya si Reza. Pak, Reza ya. Kui nama ini ya. Ya, ini punya si Reza. Jadi punya si Reza juga belum belum terlalu bagus. Karena apa? Karena di sini ada yang menggumpal, di sini ada yang kurang. Ya. Tapi ini worth it lah. Artinya hasil lasannya itu matang daripada yang ini, ya kan? Nah, ini bisa kalian lihat ini. Antara besi satu yang atas dengan besi yang bawah itu tidak menyatu, tidak senyawa, ya kan? Bisa kalian lihat sendirilah nanti, ya kan? Nah, jadi ini pembelajaran kita, ya, pembelajaran penting bagi kita. Karena apa? Karena di dalam mengelas itu yang pertama triknya kalian harus bisa mengatur diri. Artinya apa? Mengatur diri. Ketika hidup itu ada yang namanya api dan ada yang namanya air. Bukan air, kok air? Mana ada air? Ada yang namanya api dan ada yang namanya traklas. Jadi ketika hidup apinya itu bisa ditandai, ya, bisa ditandai dengan suaranya. Apabila suaranya gitu, itu artinya apa? Jarak elektroda dengan benda kerja terlalu tinggi. Itu akan menjadikan sebuah hasil pengelasannya menjadi kacau balau, artinya kesana kemari. Karena apa? Karena dia tidak tepat pada sasaran, artinya dia menggantung. Makanya seringkali saya beritahu dengan rekan-rekan ataupun dengan para peserta didik bahwasannya ketika kita mengelas ini kawat las pasti habis dan kita jangan terlena. Ketika kita mengelas saking enaknya gini aja posisinya, kan, tanpa kita sadari kalau kita mengelas dengan baik kita harus ada yang namanya menekan, ya. Misalnya kita mengelas gini kan, nah ini harus kita tekan, lama-lama habis. Jangan kita gantung gini aja, ini kan lama-lama habis dia, lama-lama habis. Kalau kita gantung aja nggak kita tekan-tekan, ya itulah hasilnya tadi, jadinya berselemak dia, ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ampere itu wajib kalian atur ulang seharusnya. Kenapa saya bilang kalian wajib atur ulang? Karena ketika layar yang pertama itu sudah kalian las, tentu ketika layar yang kedua kalian harus membutuhkan api yang besar. Karena apa? Karena kalian harus melelehkan lebih banyak kanan kiri. Otomatis kan dia lebih lebar, ya kan? Lebih lebar. Kalian harus membutuhkan api yang lebih besar. Sebenarnya kalian naikkan ampere sebesar 10 sampai 20 ampere. Misalnya yang awalnya 120 ampere bisa kalian naikkan 140 ataupun 150 ampere. Nah, jadi untuk aturan fisiknya atau aturan umumnya sebenarnya kawat las 3,2 seharusnya 120 ampere maksimal. Itu aturan di buku. Tapi nyatanya kalau untuk di lokasi lapangan itu tidak sejalan dengan teori. Karena apa? Mungkin mesin kita udah tua, elektroniknya udah melemah. Yang seharusnya ampernya dia harus mengeluarkan 120 ampere,
dia sudah tidak tercapai lagi 120 ampere. Mungkin kita atur 120 ampere, tapi kalau kita cek dengan tegangan, dia cuma hanya 100 ampere. Nah, maka dari itu kita harus menyesuaikan dengan keahlian yang kita punya, ya. Oke, jadi saya mau dari kalian menjelaskan ya salah satu aja apa yang menjadi kelemahan ataupun menjadi hambatan bagi kalian pada saat proses pengelasan. Coba dulu Jaikia. Coba berdiri. Apa yang menjadi hambatanmu pada saat melakukan proses pengelasan? Apron. Selanjutnya apa? Stang. Terus? Itu aja. Nah, yang lain? Ada yang mau mengajukan? Silakan aja. Silakan. Hah? Alat las? Kurang tenang. Itu bawaan dari diri masing-masing. Nah, jadi yang diutarakan Jaikia sebenarnya itu tidak pengaruh dengan hasil lasan. Ya. Karena apa? Karena diri kitalah yang mampu menciptakan ketenangan pada saat kita mengelas. Ya. Maka dari itu tadi sudah saya katakan, sebelum kalian mengelas ataupun masuk ke job sheet, kalian latihan dulu di media lain. Nah, jadi ketika kalian mulai mengelas, kalian sudah posisi tenang, santai. Karena kalau mengelas dengan buru-buru, maka hasilnya tidak akan maksimal. Ya. Nah, jadi untuk hasil pengelasan 50% itu bisa dikatakan lulus dan 50% lagi mengulang, ya. Karena sudah saya katakan tadi, ketika kalian sering megang mesin las ataupun sering mengelas, maka semakin mahirlah kalian dalam mengelas, ya. Tapi jangan salah sangka dulu. Jangan beranggapan kalian sering mengelas, tapi kalau nggak ada tata cara dan tekniknya dengan bagus, nol. Ya, yang ada kalian hanya capek dan putus asa. Karena apa? Gagal terus. Tapi kalau kalian dibarengi dengan ilmu, dibarengi dengan teknik, insya Allah hasilnya juga akan bagus. Nah, jadi tadi beberapa orang tadi ada juga yang mengatur posisinya bukan pada posisi 2F. Nah, itu saya biarkan dan hasilnya juga bukan yang bagus, malah sama aja, bisa dibilang sama aja. Nah, jadi tergantung kita mau posisi 1, 2, 3 dan 4. Kalau kita sudah mengetahui ataupun sudah mahir dalam posisi mengelas, mudah-mudahan semua posisi bisa kita ikuti dengan baik. Ya, meskipun posisi di atas kepala yang dibilang orang itu sangat sulit, mudah-mudahan kalau kalian sudah mahir dalam posisi di bawah tangan, di atas kepala pasti akan bisa kalian ikuti dengan baik juga. Karena kalian sudah tahu mana itu yang namanya api, mana yang itu yang namanya trak las. Ketika kita mengelas itu, oh ini jadi tarik las nih, kita putar ke sana kemari, kita ayun-ayun. Nah, satu hal penting ketika mengelas, tidak boleh ujung elektroda dengan benda kerja itu menempel. Itu wajib ada spasi jarak, baik itu 0,3 ataupun 0,2 mm. Ya, jadi bisa kalian kalian atur sendiri ketika hidup. Oh, kalau aku tempel seperti ini. Oh, kalau ku kasih jarak sekian kayak gini.
oh kalau aku kasih renggang jadi teh ayam. Nah, itu bisa kalian latih sendiri. Karena itulah yang menciptakan api dengan terak las. Baik. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, marilah kita cukupkan proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya bisa kita latih kembali, ya, bisa kita latih kembali agar hasil pengelasan kita semakin lebih baik, ya. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan istirahat.